Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas salah satu big project yang akan segera melakukan open testnet iDrop. Dan bahkan salah satu project tersebut sangat memungkinkan akan menjadi event iDrop terbesar tahun 2024. Wow, ini sangat menarik sekali untuk gue bahas. Jadi kira-kira apa nama project tersebut? Oke, jadi yang bakalan gue bahas kali ini adalah project dari T-Protocol. Dengan beberapa keunikan dan juga suatu konsep yang telah gue temukan, mengapa gue telah berasumsi bahwa dari T-Protocol akan menjadi event iDrop terbesar 2024. Pertama, dalam suatu konsep yang telah diterapkan oleh T-Protocol hampir mirip sama seperti konsep yang telah diterapkan oleh RNDR ataupun Render. Di poin yang kedua, T-Protocol telah mendapatkan banyak sekali dukungan ataupun support dari beberapa ventures capital besar dan salah satunya adalah Binance Labs. Di poin yang ketiga, T-Protocol memiliki suatu kesempatan untuk terdaftar dalam produk Binance Launchpool. Namun dalam pembahasan kali ini, gue hanya sedikit mengulas tentang project dari T-Protocol karena untuk open testnet iDrop akan dibuka dalam beberapa jam ke depan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa join ke dalam Telegram group, untuk linknya telah gue sertakan di deskripsi. Oke, kali ini kita masuk ke dalam situs web resminya dari T-Protocol, dan nanti untuk linknya gue sertakan di deskripsi. Sedikit gue akan memberikan gambaran tentang project dari T-Protocol. Jadi untuk T-Protocol ataupun token untuk membuka potensi OSS. Jadi kira-kira apa itu OSS? Jadi untuk OSS merupakan open source software. Dan ini merupakan suatu konsep yang hampir mirip sama seperti yang telah diterapkan oleh RNDR ataupun Render. Dan T adalah suatu kunci akses ke dalam protokol T, dengan nilai yang telah ditangkap oleh protokol diperoleh kembali kepada pemegang token dengan cara baru yang semakin meningkatkan keberlanjutan ekosistem perangkat lunak sumber terbuka. Jadi berbicara tentang konsep, mengapa gue menyamakan ataupun memiripkan antara konsep yang telah dimiliki oleh T-Protocol dan juga RNDR ataupun Render. Dalam sebuah konsep yang telah diterapkan oleh Render ataupun RNDR, untuk para pemangku kepentingan dari project RNDR ataupun Render dengan cara pembuatan konten NFT dan juga khususnya untuk merendering dari suatu PGA ke PGA yang lain, mereka akan diberikan reward berupa token RNDR. Begitu juga suatu konsep yang telah diterapkan oleh T-Protocol untuk para pemangku kepentingan ataupun beberapa orang yang telah memberikan kontribusi kepada T-Protocol, mereka akan memberikan reward berupa token T. Jadi itulah suatu kesamaan antara konsep dari T-Protocol dan juga RNDR ataupun Render. Walaupun dari kedua proyek tersebut memiliki perbedaan dalam basis penggunaan, tetapi memiliki satu konsep yang sama. Dan lebih kurangnya seperti inilah cara kerja T-Protocol yang telah menerapkan konsep USS. Jadi T memungkinkan pengembang USS untuk menangkap nilai yang mereka ciptakan. Berikutnya kita akan membahas tentang pembangunan token T-Protocol. Jadi teh di atas teh, protokol T adalah kerangka teknologi terdesentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan juga integritas rantai pasokan perangkat lunak. Misi dari T-Protocol adalah memungkinkan kontributor perangkat lunak sumber terbuka menangkap nilai yang mereka ciptakan. Dan T telah membawa inovatif ke dalam dunia Web3 dan juga perangkat lunak sumber terbuka. Protokol T menggunakan bukti kontribusi, sebuah algoritma dengan pemeringkatan baru yang telah mengukur dampak setiap proyek di dalam ekosistem USS. Dan protokol T telah beroperasional sebagai lapisan insentif dengan berintegrasi dengan semua pengelola paket perangkat lunak utama, termasuk Hembrew, NPM, APT, Create, PYPI, RubyGems, dan juga PKGX. Dan berikutnya inilah beberapa ventures capital besar yang telah mendukung dari proyek T-Protocol. Jadi di sini untuk T-Protocol telah didukung oleh inovator Web3 dengan visi perangkat lunak sumber terbuka. T-Bangga telah didukung oleh semakin banyak visioner yang telah menyadari pentingnya perangkat lunak sumber terbuka. Dan para pendukung awal dan juga mitra strategis T sangat sejalan dengan misinya untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan perangkat lunak. Pertama ada Binance Labs, yang kedua ada X Network Capital, yang ketiga ada Litas, yang keempat Make, Percival, yang kelima Rembrandts, yang keenam Strongblock, yang ketujuh ada SPK Crypto, yang kedelapan Wealth Union, dan yang terakhir Woodstock. Jadi lebih kurangnya ada 9 ventures capital yang telah mendukung project dari T-Protocol. Berikutnya kita akan membahas tentang roadmap ataupun peta jalan dari T-Protocol. Berbicara tentang sejarah USS yang sedang dibuat, hal-hal baik membutuhkan waktu dan lihatlah peta jalan pengembangan untuk protokol teh.
Peta jalan ini telah mewakili rencana dan saat ini dapat berubah tanpa pemberitahuan karena berbagai faktor. Dan ini bukan merupakan komitmen yang mengikat dan juga tidak melepaskan tanggung jawab atas ketergantungan apapun pada isinya. Untuk sebuah informasi yang paling akurat dan juga terkini, lihat pengumuman resmi ataupun hubungi dalam sebuah perwakilan kami secara langsung. Di bulan Februari tahun 2024, di sini dia akan segera melakukan open testnet berinsentif dalam putaran pertama yang akan segera berlangsung dalam 1 jam 56 menit ke depan. Dan dalam sebuah event testnet berinsentif ini, teh telah diluncurkan pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Berpartisipasilah dalam sebuah testnet teh untuk meningkatkan protokol dan juga aplikasi web sebelum peluncuran mainnet teh. Poin pertama, memungkinkan siapa saja untuk bereksperimen dengan fungsionalitas ekstensif yang juga telah dirancang untuk mainnet. Di poin yang kedua, simulasi dalam sebuah peristiwa token yang telah menggunakan token di testnet. Di poin yang ketiga, memberikan pengguna banyak peluang untuk mendapatkan poin dan juga untuk berpartisipasi teknis dan juga non-teknis. Di poin yang terakhir, kumpulkan dan juga integrasikan umpan balik pengguna untuk meningkatkan protokol teh. Dan gue harap jangan sia-siakan event testnet airdrop dari T-Protocol untuk mendapatkan early access. Dan sekali lagi, T-Protocol merupakan proyek yang sangat besar dan juga telah mendapatkan banyak sekali dukungan dari beberapa ventures capital dan salah satunya adalah Binance Labs. Berikutnya pada bulan Juni tahun 2024, ternyata T-Protocol akan segera melakukan peluncuran mainnet. Jadi mainnet teh versi pertama diperkirakan akan diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2024. Dalam sebuah peluncuran mainnet bertepatan dengan acara pembuatan token teh. Artinya token T telah dibuat pada tanggal 12 Juni tahun 2023. Dan pastinya telah diperkirakan akan segera mainnet pada tanggal 12 Juni tahun 2024. Berikutnya pada bulan Juli tahun 2024, pertama perluasan T Community. Komunitas teh diberdayakan untuk belajar dan juga berkembang. T telah berkembang dengan mendaftarkan proyek USS ke dalam protokol T, berintegrasi dengan manajer paket tambahan dan juga menarik pendukung T baru. Di poin berikutnya, airdrop untuk pengembang. Jadi protokol T akan memberi penghargaan kepada peserta yang paling aktif dengan airdrop. Airdrop akan segera dialokasikan ke dalam proyek yang telah mendaftar lebih awal dengan pengembang dan juga mendaftarkan beberapa proyek dengan T-Rank yang memenuhi syarat. Individu yang sering berinteraksi dengan protokol baik untuk mempertaruhkan ataupun mengklaim hadiah dan juga pengembang yang memposting beberapa laporan dengan kerentanan valid di beberapa proyek. Dan untuk di poin yang terakhir, kali ini kita akan membahas tentang tokenomics dari token T. Dalam sebuah informasi umum, ternyata token T telah mencetak ataupun memiliki total supply sekitar 10 miliar token T. Dengan perkiraan tanggal TGA di kuartal kedua tahun 2024. Dan di poin yang terakhir, jenis pasokan dari token T merupakan sifat deflasi. Artinya token T sampai kapanpun tidak akan mengalami inflasi. Dan jumlah token T yang telah beredar tidak akan melebihi 10 miliar. Dan T telah menyematkan berbagai mekanisme yang telah dirancang untuk menghapus T dari peredaran. Dan secara terprogram dan juga otomatis melalui mekanisme pemotongan dan juga pembakaran. Mekanisme ini semakin mengikat dan juga kegunaan token dan juga mendorong kolaborasi antara anggota, komunitas, pengelola inti, dan juga proyek USS. Dan di poin yang kedua, dalam sebuah jadwal pendistribusian token T. Jadwal distribusi token T telah menentukan penerbitan token ke dalam berbagai individu dan juga pemangku kepentingan dalam protokol lebih dari 50% token T. Dan juga telah dibuat oleh protokol dan juga dialokasikan untuk ekosistem dan juga tata kelola. Token ini tentunya telah digunakan sebagai insentif untuk mendorong pengelola paket, pengguna, dan juga pendukung untuk melakukan aktivitas yang telah memberikan nilai pada jaringan terdesentralisasi. Dan sebagian dari token ini akan disimpan di dalam pembendaharaan DAO dan juga digunakan untuk pemungutan suara dalam tata kelola protokol. Dan ada sekitar 19% dari total supply token T yang akan segera dialokasikan kepada kontributor inti yang juga berpartisipasi dalam pengembangan protokol. Alokasi ini telah digunakan untuk mendorong evolusi berkelanjutan dari protokol T yang akan menjamin keberlanjutan ekosistem USS. Dan juga dengan pendukung dan penasihat awal akan menerima sekitar 13% dari pasokan token T. Ada sisa sekitar 17% token T yang nantinya akan didistribusikan dan juga digunakan untuk memfasilitasi peluncuran mainnet protokol. Namun hal ini merupakan mencakup penjualan token strategis ke dalam berbagai investor institusi dan 11%
penjualan publik untuk mempromosikan distribusi kepada komunitas yang luas di dalam TGA. Dan 3% dari sisa token T akan segera dialokasikan untuk mendukung likuiditas market setelah peristiwa pembuatan token terjadi. Dan di poin yang terakhir, di sini ada jadwal emisi T. Jadwal emisi T telah menentukan cara dan juga tingkat token memasuki pasokan yang beredar. Kurva emisi T bersifat konservatif dan juga mencakup lebih dari 50 tahun dengan mayoritas pasokan token diperkenalkan secara terprogram berdasarkan partisipasi jaringan. Dan oleh karena itu inflasi T dibatasi berdasarkan keberhasilannya dalam menerima proyek USS dan juga komunitasnya. Ada sekitar 4 kelompok utama dalam sebuah peserta jaringan yang telah memenuhi syarat untuk menerima token T sebagai bagian dari protokol emisi berbasis insentif tercantum di bawah ini. Poin pertama, pengelola proyek USS. Yang kedua, anggota komunitas T. Yang ketiga, pendukung proyek. Dan yang keempat, pelopor kerentanan. Dan inilah salah satu akun resmi dari T Protocol yang ada di dalam Twitter. Pertama kali bergabung, dia telah bergabung pada bulan Februari tahun 2023. Dan kali ini T Protocol telah mendapatkan sekitar 40,4 ribuan followers. Dan pastinya T Protocol telah di-follow oleh salah satu akun Ventures Capital dari Binance Labs. Artinya sebuah informasi yang tercantum di dalam website resmi T Protocol bukanlah sebuah rekayasa. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai T Protocol yang telah menerapkan konsep baru menggunakan USS. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.